Aku akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang pengaturan segitiga fotografi yang ada di kamera kamu. Pertanyaannya adalah, mulai dari apanya atau mulai dari bagian apanya dari ketiga elemen segitiga fotografi itu di kamera kita? Berikut ini aku akan memberikan rumus sederhana bagaimana memulai pengaturan dari ketiga elemen segitiga fotografi itu. Yang pertama, atur dulu ISO-nya. Yang kedua, atur diafragmanya. Yang ketiga, atur speed-nya. Dan yang terakhir, keempat, kita atur ISO-nya lagi. Oke, yang pertama adalah ISO. Apakah ISO itu? ISO adalah kepekaan sensor terhadap cahaya. Di situ ada beberapa ukuran-ukuran seperti ISO 100, ISO 200, ISO 400, dan seterusnya. ISO dengan angka yang paling kecil itu berarti dia tidak terlalu peka cahaya, misalkan ISO 100. Itu dipakai untuk kondisi-kondisi dengan banyak cahaya seperti di luar ruangan atau outdoor di siang hari. Sedangkan ISO yang angkanya tinggi seperti ISO 1600, ISO 3200 dan seterusnya itu menunjukkan kepekaan sensor lebih tinggi dan digunakan untuk kondisi-kondisi minim cahaya seperti dalam ruangan, indoor, sore hari, atau malam hari. Sebelum memotret, pastikan kamu observasi atau kamu lihat terlebih dahulu kondisi cahaya di tempat tersebut. Perlu juga kamu perhatikan di sini, setiap ukuran ISO bisa menentukan kualitas gambar. ISO yang rendah bisa menghasilkan gambar yang bersih, tidak noise. Sedangkan di ISO yang tinggi, dengan pekanya terhadap cahaya, ada efek yang dihasilkan yaitu timbulnya noise kasar. Tips dari saya, apabila kamu melakukan pemotretan di siang hari yang banyak cahaya, selalu pakai ukuran ISO antara 100 sampai 400. Sedangkan ketika sudah agak redup atau low light, seperti sore hari, pergunakanlah ISO sekitar 800 sampai 1600. Dan ketika malam hari, pakailah ISO yang lebih tinggi, sekitar 1600 sampai 6400. Yang kedua adalah diafragma. Diafragma adalah elemen dalam lensa yang tugasnya mengatur seberapa banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera atau ke dalam sensor. Dalam kamera, ukuran diafragma diwakili dengan huruf F. Apabila angka F-nya kecil, maka itu adalah bukaan diafragmanya besar dan cahaya yang masuk ke kamera juga banyak. Sedangkan apabila F-nya angkanya besar, maka bukaan diafragmanya itu adalah kecil dan cahaya yang masuk ke kamera juga lebih sedikit. Namun ada akibat yang dihasilkan dari perbedaan penggunaan ukuran diafragma. Diafragma yang bukaannya besar atau angka kecil akan menghasilkan gambar yang punya ketajaman ruang atau depth of field atau disingkat DOF yang tipis. Sebagai contoh, misalkan kamu motret wajah, maka wajahnya akan tajam dan foreground backgroundnya akan blur atau bokeh. Sedangkan untuk F besar atau bukaan diafragma kecil, kamu akan mendapatkan hasil gambar yang keseluruhan objeknya tajam, dari depan sampai belakang tajam. Selanjutnya yang ketiga adalah shutter speed atau kecepatan. Shutter speed di sini adalah seberapa lama waktu yang dibiarkan kamera untuk melukis dalam sensor. Saran dari saya, selalu gunakan ukuran speed standar yaitu 1/60 detik bila kamu memotret dalam kondisi tanpa tripod dan dipegang tangan dengan cahaya yang cukup. Apabila kamu lebih lambat daripada itu, saya sarankan untuk memakai tripod. Shutter speed yang lambat akan membiarkan kamera untuk merekam lebih lama dari objek yang kita foto. Sedangkan shutter speed yang cepat akan bisa membekukan objek-objek bergerak. Oke, yang terakhir adalah pengaturan ISO lagi. Fungsinya adalah untuk mengkompensasi apabila kita sudah mengatur kedua atau ketiga elemen sebelumnya, namun kita belum mendapatkan hasil metering yang tepat atau belum di tengah.
Oke, selamat mencoba. Pastikan ulangi terus pengaturan segitiga fotografi pada kameramu dan cobalah di setiap kondisi pencahayaan yang berbeda di sekelilingmu. Terima kasih sudah mampir di vlog saya. Tunggu video-videoku selanjutnya. Bye-bye.